فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين. Dulu orang Quraisy menamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diturunkannya wahyu kepada beliau sebagai Al-Amin, wazan fa'il, bermakna maf'ul, yaitu Al-Ma'mun, yang terpercaya. Falamma faraghu minal bunyan wa banauha ala ma aradu. Tatkala mereka selesai dari pembangunan tersebut dan mereka membangunnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Qala Zubair bin Abdul Muttalib, salah satu yang dikasih kabar gembira masuk surga dari 10 sahabat itu. Betul tidak ya? Anak tak ingat. Kalau Zubair ibnul Awwam, kalau Zubair bin Abdul Muttalib dohirnya adalah saudara dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Cuma Allah alam kalau ini berarti tak tahu. Kenapa? Harus dipastikan. Cuma ini tobakotnya tinggi, bukan tobakot yang Zubair ibnul Awwam. Istilahnya ini langsung anak dari Abdul Muttalib. Wallahu a'lam. Apakah masuk Islam? Ini perlu dilihat lagi di biografinya. Baik. Fima kana min amril hayyatil lati kanat Quraisyun tahabu bunyanal ka'bati laha. Dia membuat syair, si Zubair ibnu Abdul Muttalib, tentang peristiwa ular yang menyebabkan orang-orang Quraisy tidak berani untuk membangun Ka'bah disebabkan oleh keberadaan ular tersebut. Ya, coba kita tengok di Isobah Az-Zubair. Apakah menjumpai masa Islam? Baik. Jadi ini pangkatnya adalah pakcik dari Zubair ibnul Awwam. Jadi memang dia pangkatnya lebih tinggi dari sahabat Az-Zubair ibnul Awwam. Cuma apakah dia masuk Islam tidak disebutkan di dalam Isobah sebagai sahabat. Mungkin ini mati di masa-masa yang dulu sebelum datangnya Islam. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan dulu. Syair yang didatangkan adalah ajibtu lima tasawwabatil uqabu ila su'bani wahya lahat tirabu. Saya merasa heran dengan hukuman yang turun. Tasawwaba artinya turun. Tasawwabatil uqab, nggak tahu ini uqab ini sama dengan iqab, yaitu hukuman
ataukah dia adalah sejenis burung yang turun kepada ular yang besar itu, Su'ban. Wahiyalahat tirabu, dalam keadaan ular itu bergerak-gerak. Wa qad kanat yakunu laha kashishun wa ahyanan yakunu laha wusabu. Kashish disebutkan dalam catatan kaki adalah suara pergesekan kulit dari ular. Wusab yaitu lompatan, terkadang ularnya mampu melompat. Idza qumna ila ta'sisi syaddat tuhayyibunal bina'a wa qad tuhabu. Apabila kami bangkit menuju untuk membuat asas, yaitu untuk mengurus asas Ka'bah, ular itu bersikap keras dan menakut-nakuti kami dari pembangunan Ka'bah. Wa qad tuhabu, dan terkadang ular itu membuat kami takut. Falamma an khashina zajra ja'at uqabu. Akhirnya ini adalah burung berarti memang. Tatkala kami khawatir dengan hardikan ular itu, datanglah burung tersebut. Tatlaibu lahan sibabu. Disebutkan dalam catatan kaki di sini az-zajr, yaitu hardikan atau larangan, larangan dari ular itu. Taltaibu, yaitu mengejar pergerakan ular tersebut dan tidak berbalik ke kanan ataupun ke kiri. Burungnya itu betul-betul menyerang ular itu, tidak berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Berarti uqab memang apa? Sejenis burung itu. Fadammatha ilaiha summa khallat lanal bunyana laisa lahu hijabu. Lalu burung tersebut menggabungkan ular tersebut kepada dirinya, yaitu mengambilnya. Lalu burung itu membiarkan kami untuk membiarkan bangunan itu untuk kami tanpa ada penghalang. Faqumna hasyidina ila bina'in lana minhul qawaidu wat turabu. Dan kemudian kami bangkit untuk menghasung, hasyidin yaitu mengumpulkan orang-orang menuju kepada pembangunan yang kami lakukan atau yang kami rencanakan itu. Minhul qawaidu wat turabu, dari bangunan tadi, bangunan Ka'bah, ada qawaid, ada asas-asas dan ada debunya. Apakah ada tambahan di dalam syarahnya? Kalau dulu di Damat biasa Syekh Yahya memang meminta kami untuk mempersiapkan laptop untuk membantu dengan cepat mencari syarah-syarah tambahan atau informasi biografi dan seterusnya, atau kamus-kamus dan sebagainya untuk membantu. Jadi beliau tidak menghalangi untuk mengambil manfaat dari teknologi yang ada. Memang ada, dimanfaatkan. Tidak ada orang yang mampu membaca ratusan ribu kitab yang ada dengan waktu yang singkat dan tugas yang banyak. Maka kemajuan teknologi seperti komputer dan sebagainya diambil manfaatnya, bukan untuk dibuang atau direndahkan dan seterusnya. Ya, ketika laptopnya rusak, Syekh nawarkan saya belikan yang baru untuk biar membantu daras beliau. Tapi alhamdulillah teman anak Ustadz Ahmad Rifai memperbaikinya dalam beberapa hari. Baik. Kemudian dilanjutkan dari Az-Zubair ibnu Abdul Muttalib, wadata nuraqi'ut ta'sisa minhu wa laysa musawwina siyabu. Di pagi hari tatkala kami nurafi'ut ta'sis, yaitu sama-sama meninggikan pengasasan itu. Kalau narfa'u itu meninggikan biasa, tapi nurafi'u itu menunjukkan
banyak yang melakukan itu dan berusaha dari rafa'a yurafi'u litaksir. Dan orang-orang dari kalangan kami yang membangun Ka'bah itu tidak memiliki pakaian. Siap. Mungkin apa istilahnya ya para fuqara dan sebagainya. Jelas mereka pakai baju, tapi baju yang layak dikatakan sebagai pakaian-pakaian yang bagus. Disebutkan dalam catatan kaki musawwina, yaitu yang meninggikan bangunan. Iya, musawwina yang membangun. Baik. Sekitar apa? Mungkin pakaian kerja yang sangat sederhana. A'azza bihil maliku baini lu'ayyin falaysa li aslihi minhum zahabu. Yang dengan itu penguasa, yaitu al-malik, penguasa secara mutlak, yaitu Allah Ta'ala, memuliakan Bani Lu'ay dari apa? Khuza'ah itu, yang memang pada waktu itu masih dohirnya adalah masih sangat menguasai kehidupan spiritual orang-orang Makkah. Dulu Bani Khuza'ah pernah merebut kekuasaan terhadap Makkah sampai kemudian dikalahkan oleh Bani Qusay bin Kilab. Setelah itu sampai di zaman Nabi, kabilah Qusay bin Kilab yang berkuasa. Tetapi secara spiritual, secara keagamaan tetap Bani Lu'ay yang memberikan kesan yang sangat besar, orang-orang Khuza'ah. Sampai apa? Mereka berbuat kesyirikan dan sebagainya disebabkan oleh pengaruh orang-orang Khuza'ah itu. Tapi dengan pembangunan Ka'bah ini Allah memuliakan Bani Lu'ay. Maka tidak ada asas dari bangunan ini, tapi li aslihi minhum, dari mereka emas. Walaupun tidak memasang emas, tidak seperti gereja-gereja di masa lampau, nggak tahu masa sekarang, yang merekanya melapisinya dengan emas dan sebagainya. Demikian pula orang-orang Buddha di berbagai tempat, mereka melapisi candi-candi atau sebagian candi dari mereka atau pura mereka itu, pura atau wihara itu, dengan beberapa lapisan emas. Sementara ini mereka tidak melapiskan emas pada asas Ka'bah. Tapi sekalipun demikian Allah memuliakan mereka. Karena yang penting memang bukan emas atau tidak emas, tapi untuk memuliakan Ka'bah. Wa qad hasyadat hunaka banu adiyin wa murrata qad taqaddamaha kilabu. Hasyadat yaitu mengumpulkan atau menghasung. Bani Adi, mereka di sana mengumpulkan orang-orang, demikian pula Bani Murrah, dan telah didahului oleh Bani Kilab. Intinya orang-orang Quraisy mereka bersemangat untuk membangun. Ada yang di sebelah sini, di sebelah sana, ada yang di bagian atas dan seterusnya. Fabawwa'anal maliku bidzaka izzan wa indallahi yultamasus thawabu. Maka dengan itu Al-Malik, yaitu Allah Ta'ala, menempatkan kami kemuliaan, menempatkan pada kami kemuliaan, dan di sisi Allah sajalah dicari pahala. Ini menceritakan kisah cerita di masa itu. Disebutkan dalam catatan kaki yang bawa'ana, yaitu ahlalna wa autonna, yaitu menempatkan pada kami kemuliaan tadi. Baik, untuk asar ini apakah dibahas? Tak dibahas. Asalnya bagaimana? Boleh jadi ini masih dari riwayat Ibnu Ishaq, karena ini cerita jahiliyah ya, yaitu sebelum diutuskannya Nabi Muhammad SAW. Qala Ibnu Ishaq wa kanatil ka'batu ala ahdin Nabi SAW samaniyata asyara dhira'an. Ka'bah itu pada masa Nabi Muhammad SAW, dan Nabi memang tidak merubah apa-apa tentang pembangunan itu.
ukurannya adalah 18 dhira, yaitu 18 hasta. Satu hasta mungkin kurang lebih berapa ya, 40 cm atau berapa, wallahu a'lam. Hasta keumuman manusia bukan segitu, tapi hasta adalah dari siku sampai ujung jari tengah, mungkin sekitar itu. Baik, iya, disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid, ucapan Az-Zubair Ibnu Abdul Muttalib ini memang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Baik, dan kami belum menemukan sanadnya secara lengkap, wallahu a'lam. Cuma disebutkan tanpa menyebutkan sanadnya Ibnu Ishaq. Baik, qultu, ini belum selesai. Wa kana tuksal kibati, dan dulu dia dikasih pakaian, yaitu Ka'bah itu kiswahnya adalah kibati. Mungkin apa, sejenis kain dari Mesir, wallahu a'lam. Summa kusiyat ba'du al-burud. Setelah masa itu dikasih pakaian atau kiswah berupa burud. Ini juga sejenis kain. Sebagian mengatakan ini adalah kain yang bergaris-garis, burud. Wa awwalu man kasahat dibaj al-Hajjaj bin Yusuf. Yang pertama kali memakaikan pada Ka'bah berupa sutra. Dibaj itu sejenis sutra. Ada yang mengatakan dibaj ini sutra yang kualitinya tidak tinggi. Dan memang tidak perlu mahal-mahal, sekedar kiswah untuk Ka'bah. Tidak ada dalil yang mewajibkan atau menghasung, memberikan semangat agar sutranya sutra yang kualiti sangat tinggi. Yang melakukan itu pertama kali adalah Hajjaj bin Yusuf, dan itu kemudian berlanjut sampai di masa-masa setelahnya. Boleh jadi sampai sekarang. Sulaman huruf-hurufnya juga dari bahkan dari benang emas, kata sebagian masyayikh. Qultu, kata Imam Ibnu Katsir, walam tazal ala bina'i Quraisyin hatta uhriqat fi awali imarati Abdullah bin Zubair. Dan terus menerus Ka'bah itu ada di atas bangunan Quraisy, yaitu pola yang dilakukan oleh Quraisy yang mengalami beberapa kesalahan itu, sehingga dia terbakar di awal pemerintahan Abdullah bin Zubair ba'da sanati sittin, setelah tahun yang ke-60. Wa fi akhiri wilayati Yazid bin Muawiyah, dan di akhir pemerintahan Yazid bin Muawiyah, lamma hasaru bin Zubair, tatkala mereka mengepung Ibnu Zubair yang pusat kekuasaannya adalah di Mekah. Fahina idzin naqadha bin Zubair, maka ketika itulah Ibnu Zubair, beliau membatalkan bangunan Ka'bah yang mengalami beberapa kekurangan tadi, kesalahan tadi, ilal ard, diruntuhkan sampai ke permukaan bumi. Wa banaha ala qawaidi Ibrahim alaihi salam, dan beliau membangunnya sesuai dengan asas-asas Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti sampai ke Hijr juga. Wa adkhala fihal hijr, dan beliau memasukkan Hijr ke dalam area Ka'bah, dan itulah yang benar. Wa ja'ala laha baban syarqiyyan wa baban gharbiyyan, dan beliau menjadikan Ka'bah itu memiliki pintu timur dan pintu barat, mulsaqaini bil ard, menempel ke tanah. Baik, agar orang-orang biasa pun boleh masuk, tidak seperti yang dibuat-buat oleh orang Quraisy di masa jahiliyah itu. Kama sami'a dzalika min khalatihi Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, sebagaimana Ibnu Zubair radhiyallahu an mendengar itu dari makciknya, yaitu Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam tazal kadzalika muddata imaratihi hatta qatalahul Hajjaj, dan terus menerus Ka'bah di atas keadaan yang benar itu
selama pemerintahan Ibnu Zubair, sehingga beliau dibunuh oleh Hajjaj. Hajjaj tak berani menghadapi para apa istilahnya itu, para jagoan, para hero secara langsung. Tapi apa? Dia menembakkan manjanik yang semacam, kalau Indonesia bilang apa, ketapel itu, pelontar batu yang besar-besar itu, sehingga sebagiannya menghantam Ka'bah, membuat kiswah terbakar dan seterusnya, dan sebagiannya menghantam Ibnu Zubair, sebagaimana disebutkan di dalam siar, disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kalau tak salah dulu Ana mendapatkan itu, yaitu apa, pemerintahan Ibnu Zubair, karena beliau sendiri, beliau memang apa, ahli ibadah dan orang zuhud, tidak terlampau mengurusi pemerintahan secara seperti raja-raja biasa yang sibuk untuk meluaskan wilayah dan sebagainya. Maka kekuasaan yang di Syam itu yang membesar, kekuasaan rival beliau, yang mereka kemudian mengirimkan Hajjaj bin Yusuf untuk meruntuhkan kekuasaan Ibnu Zubair di berbagai tempat, sampai kemudian mengepung beliau dengan para pengikut beliau di Makkah. Nah, Hajjaj tidak menghadapi Ibnu Zubair secara langsung, tapi mengirimkan pasukan, dan ternyata Ibnu Zubair pasukannya akhirnya kalah, tetapi beliau kemudian menghadang pasukan Syam. Setiap pintu yang hendak dimasuki, maka beliau lawan sendirian, ternyata mereka kalah. Kemudian mereka masuk lewat pintu lain, pasukan sebanyak entah berapa ribu orang dilawan Ibnu Zubair, dan mereka kalah. Setiap kali mereka masuk ke pintu yang, mencoba masuk pintu yang lain lagi, beliau melawan sendirian. Bukan tidak mungkin, ada beberapa teman yang masih setia menyertai beliau, dan selalu orang-orang Syam kalah, sampai beliau mengatakan ternyata saya sendirian pun mampu mengalahkan orang-orang itu. Akhirnya Hajjaj memerintahkan untuk menembakkan manjanik, batu-batu besar. Akhirnya ya, sebagian batu itu menimpa beliau, tetap manusia biasa, terkena batu raksasa, batu gergasi, ya kalah. Akhirnya beliau tak mampu bangkit karena terhantam batu. Nah, barulah Hajjaj datang memerintahkan orang untuk memotong tangan dan kaki Ibnu Zubair. Takut sama Ibnu Zubair, potong dulu tangan dan kakinya. Setelah itu beliau disalib, kasihan. Ini adalah peristiwa waktu itu. Jadi bukan betul-betul Hajjaj ini berani berhadapan dengan Ibnu Zubair, berperang, Ibnu Zubair kalah, tak demikian. Ini bukan karakter Hajjaj. Memang dia sangat kejam, tapi dia tak berani menghadapi para hero secara langsung. Sampai apa? Para penyair membuat syair-syair yang mengejek dia karena terlalu penakut, dan ini yang terkenal sampai sekarang, sering disebut-sebut oleh Syekh Yahya di dalam syair yang beliau kumandangkan itu, asadun alayya wa bil hurubina amatun. Dia ganas di hadapan saya, tapi kalau dalam peperangan dia bagaikan burung unta saja. Itu Hajjaj, dan itulah keadaan orang-orang yang sampai sekarang kalau ada polanya macam itu, kalau bicara nampak hebat, mengejek dari jauh, tapi kalau berhadapan ternyata bagaikan burung unta, penakut. Nah, ini permisalan untuk si Hajjaj. Faraddaha ila ma kanat alaihi bi amri Abdul Malik bin Marwan lahu bidzalik. Lalu Hajjaj mengembalikan Ka'bah kepada keadaannya semula, tapi tidak kembali ke semula di zaman Nabi Ibrahim, cuma di zaman jahiliyah saja, dengan perintah dari raja yang baru, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Jelas Abdul Malik tak ada apa-apanya dibanding dengan Ibnu Zubair. Ibnu Zubair sahabat yang ahli ilmu dan ahli ibadah, salah satu dari Abadilah 4 yang paling terkenal itu. 4 sahabat dijuluki Abadilah. Abdul Malik dia bukan sahabat. Baik. Kama qala Muslim Ibnul Hajjaj fi sahihi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau. Nah, kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.